Bentrokan dengan lawan tentu tidak bisa terhindarkan, apalagi dalam olahraga yang melibatkan kontak fisik seperti sepak bola dan basket. Kebanyakan berakhir trash talk saja, namun ada yang saling pukul-memukul dan mengejek di sosial media. Namun itu sudah sering terjadi dan lama-lama kita terbiasa dengan itu. Namun, apakah kamu pernah bertanya-tanya, seperti apa pertengkaran terhebat dalam sejarah NBA? Di episode ini, kami akan memberi Anda pertengkaran terhebat dalam sejarah NBA dan mungkin dalam sejarah dunia olahraga. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Peristiwa ini dinamai Malice at the Palace. Kejadian ini terjadi pada 19 November 2004 di The Palace of Auburn Hills, Michigan, kandang Detroit Pistons yang dikenal dengan sebutan The Palace. Itulah mengapa peristiwa ini dinamai Malice at the Palace, yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah kebencian di The Palace. Pertengkaran ini terjadi antara tim Indiana Pacers dan Detroit Pistons. Sebelum kita masuk lebih dalam mengenai peristiwa ini, alangkah baiknya kita bahas latar belakang dan keadaan masing-masing tim yang mungkin bisa mempengaruhi terjadinya peristiwa ini. Indiana Pacers tepat di musim sebelumnya, yaitu musim 2003-2004, Indiana Pacers merupakan tim peringkat 1 di wilayah timur saat akhir regular season. Roster mereka dipimpin oleh Ron Artest atau Metta World Peace, yang musim itu menjadi Defensive Player of the Year, All-Star, All-NBA Team, dan All-NBA Defensive Team, serta Jermaine O'Neal, Center All-Star dan All-NBA Team. Lalu ada juga pelatih Rick Carlisle yang sekarang head coach Mavericks, saat itu menjadi pelatih tim All-Star wilayah timur. Sayangnya, mereka dieliminasi oleh Detroit Pistons di playoff, tepatnya di babak final wilayah timur. Mereka dieliminasi dalam 6 pertandingan. Di kubu Pistons, mereka finish di urutan ketiga saat akhir regular season di bawah Pacers dan Nets. Namun mereka bisa menjadi juara NBA di musim itu. Padahal mereka tidak punya satu pemain pun yang masuk ke jajaran All-Star. Hanya Ben Wallace yang masuk ke All-NBA Second Team dan All-NBA Defensive First Team, serta Chauncey Billups yang menjadi Finals MVP. Saat off-season, Pacers menambahkan Stephen Jackson ke timnya. Mungkin Anda sudah mulai mengetahui mengapa pertengkaran ini bisa terjadi. Dalam Bleacher Reports mengenai daftar 25 pemain NBA dengan pertengkaran terbanyak, 4 pemain ada di 2 tim ini. Ben Wallace dari Pistons di urutan keempat, Stephen Jackson dari Pacers urutan ketiga, Rasheed Wallace dari Pistons yang sekaligus memegang rekor pemain yang paling sering dikeluarkan dari lapangan berada di urutan kedua, dan Ron Artest dari Pacers di urutan pertama. Well, Anda mulai memahaminya bukan? Kita mulai bahas peristiwa Malice at the Palace ini. Pertandingan antara Pistons kontra Pacers ini merupakan pertandingan perdana mereka di musim 2004-2005. Dan secara logika, Anda sebagai tim Indiana Pacers pasti punya dendam tersendiri terhadap tim yang mengeliminasi Anda di playoff. Hal itu juga menimbulkan hype di dunia media dan fans. Pacers memiliki rekor menang kalah 6-2, sedangkan Pistons hanya 4-3 saat mereka bertemu kali ini. Game ini ditayangkan di ESPN. Dua tim ini sama-sama kuat dalam hal defense, namun Pacers menang kali ini, di mana mereka memimpin 20 poin saat 7 menit memasuki halftime. Sempat mengejar, namun Pistons tak sanggup mengimbangi permainan apik Pacers sampai akhir pertandingan, menyisakan 45,9 detik. Ron Artest sudah mencetak 24 poin, Jermaine O'Neal double-double, sedangkan Ben Wallace dan Rasheed Wallace dari Pistons, keduanya mencatat double-double. Indiana memimpin skor 97-82 saat pertandingan menyisakan 45,9 detik. Possession terakhir, Ben Wallace melakukan layup, namun dilanggar keras oleh Ron Artest yang memukul kepala belakangnya. Wallace pun mendorong Artest karena tidak terima, dan terjadilah pertengkaran. Namun pertengkaran seperti ini sudah biasa kita lihat bukan? Dan pada saat pertengkaran, Artest malah tiduran dengan santai di meja perhitungan skor. Akhirnya pertengkaran ini pun berhasil dilerai oleh wasit. Dan seperti biasa, pastinya akan ada beberapa pemain yang di-eject dari pertandingan. Pembawa acara pertandingan Mike Breen dan Bill Walton berkata bahwa Ben Wallace dan Stephen Jackson pasti akan di-eject. Namun bila Ben Wallace di-eject, dia pasti berjalan melewati bench Pacers dan malah akan memacu pertengkaran. Selama pertengkaran ini, hanya Tayshaun Prince dari Pistons saja
yang tidak berdiri dari bench untuk melerai atau melakukan apapun. Lalu di tengah-tengah Artest sedang tidur di meja perhitungan skor, ada seorang fans Pacers bernama John Green yang melempar minuman tepat ke dada Artest. Artest pun tidak terima dan langsung lompat ke kursi fans dan mengejar orang yang salah bernama Michael Ryan. Mark Boyle, broadcaster radio Pacers, berusaha untuk menahan Artest dengan menariknya dari belakang. Namun Artest berontak dan memukul Boyle hingga ia mendapat 5 retak di bagian tulang belakang dan kepala. Ada fans bernama William Paulson yang menyiram muka Artest dengan minuman, dan hal tersebut dilihat rekan Artest yaitu Stephen Jackson, dan Stephen langsung memukul fans tersebut. Beberapa pemain Pacers yaitu Eddie Gill, David Harrison, Reggie Miller yang tidak bermain karena cedera, Fred Jones dan Jamal Tinsley, serta beberapa pemain Pistons juga naik ke tempat fans untuk berusaha menghentikan pertengkaran ini. Pemain-pemain pun akhirnya dibawa kembali ke lapangan, dan fans-fans pun mulai melemparkan minuman dan makanan dengan lebih banyak. Saat di tengah lapangan, Artest juga dikejar oleh 2 fans Pistons, yaitu AJ Shackelford dan Charlie Haddad. Artest pun meninju AJ di kepala, dan Haddad pun meninju Artest. Setelah ditelusuri, Charlie Haddad ternyata merupakan fans garis keras yang suka membuat onar. Di awal pertandingan pun, ia sudah diminta keluar oleh pihak keamanan dan sudah terkenal di antara pihak-pihak keamanan karena perilakunya. Kegagalan pihak keamanan dalam menghentikan hal ini tentunya karena hal ini adalah yang pertama bagi NBA. Pihak Pacers tidak memasang keamanan di daerah fans karena belum ada pemain NBA yang pernah naik bertengkar ke daerah fans, sehingga peristiwa ini gagal dihentikan. Pelatih Pacers Rick Carlisle berkata bahwa nyawanya seperti dalam bahaya di malam itu. Bahkan komisioner NBA saat itu David Stern yang melihat pertandingan ini di TV berkata, "Holy shit." Anak-anak dari pemain pun menangis dalam peristiwa ini. Peristiwa ini seperti daging di kandang singa, di mana fanslah yang merupakan singanya. Pemain Pacers harus berusaha keluar melewati lemparan makanan dan minuman. Mereka juga dikawal dan dilindungi oleh keamanan saat keluar. Bahkan ada kursi yang dilempar dan hampir mengenai Jermaine O'Neal. Pelatih Pistons Larry Brown pun sudah berusaha berbicara dengan mikrofon untuk menenangkan fans, namun usahanya sia-sia. Akhirnya semua fans pun disuruh keluar meninggalkan arena, meskipun pertandingan menyisakan 46 detik. 9 penonton terluka dan 2 penonton harus dilarikan ke rumah sakit. Di locker room Pacers, pelatih dan Jermaine O'Neal pun bertengkar tentang hal ini. Hingga akhirnya kepolisian Detroit harus datang ke locker room untuk menangkap beberapa pemain. Dan di luar lapangan, juga banyak sekali mobil polisi yang menjaga bus kedua tim saat keluar. Sehari kemudian, NBA langsung mengeluarkan larangan bermain bagi Ron Artest, Stephen Jackson, Jermaine O'Neal, dan Ben Wallace. Besoknya lagi, NBA menyatakan akan ada total 9 pemain yang dilarang bermain akibat peristiwa ini. Reggie Miller, Derrick Coleman, Chauncey Billups, dan Elden Campbell disuspend 1 pertandingan. Anthony Johnson 5 pertandingan, Ben Wallace 6 pertandingan, Jermaine O'Neal 15 pertandingan, Stephen Jackson 30 pertandingan, dan yang terparah Ron Artest 86 pertandingan hingga akhir musim. Suspension Artest ini menjadi suspension paling lama dalam sejarah NBA. Gaji Artest juga dipotong $5 juta atau sekitar 72 miliar rupiah. Untuk para fans, John Green yang awalnya tidak ketahuan sebagai pelempar minuman ke Artest, akhirnya teridentifikasi melalui tetangganya. Pihak Pistons pun melarang John Green untuk datang ke acara apapun dari Detroit Pistons seumur hidup. Setelah ditelusuri, ternyata John Green juga punya beberapa catatan kriminal, seperti mengendara di bawah alkohol dan membawa senjata. Pada 23 September 2005, Artest, Jackson, dan O'Neal dihukum 1 tahun masa probation, 60 jam layanan komunitas, denda $250, dan konseling kesehatan mental. Banyak orang yang menyalahkan Artest karena perbuatannya di mana ia tidur di meja perhitungan skor yang membuat fans marah. Namun banyak juga yang menyalahkan perlakuan fans yang berlebihan yang menyebabkan hal ini. Setelah pertandingan ini, Pistons dan Pacers bertemu lagi pada 25 Desember, namun di kandang Pacers yaitu Conseco Fieldhouse. Tidak ada insiden apapun terjadi karena Artest dan Jackson tidak bermain. 17 Februari 2005, NBA mengeluarkan aturan baru akibat peristiwa ini. Mereka mengharuskan pihak tim untuk menempatkan 3 petugas keamanan di daerah fans. Pada 25 Maret 2005, Pacers bertandang lagi ke kandang Pistons di The Palace.
Namun pertandingan ini sempat ditunda 90 menit akibat ada ancaman bom terhadap tim Pacers. Namun ini hanyalah hoax. Musim selanjutnya, Ron Artest pun akhirnya diperbolehkan bermain lagi. Namun setelah bermain 16 pertandingan, ia minta di-trade. Hal tersebut membuat Stephen Jackson marah, karena Artest tidak berterima kasih sama sekali kepadanya karena sudah membantunya saat peristiwa pertengkaran itu. Akhirnya, Artest pun di-trade ke Kings. Dan saat Kings bertandang ke markas Pistons, lagi-lagi Artest dibu oleh fans Pistons. Hingga pada 2010, setelah Artest memenangkan juara dengan Lakers, ia baru meminta maaf kepada Stephen Jackson dan rekan-rekannya di Pacers karena sifatnya yang terlalu egois. Pada 19 November 2009, John Green diinterview oleh ESPN First Take dan berkata bahwa ternyata pada saat itu, ia sedang berada di tengah masalah alkohol. Ia juga mengaku bahwa Artest sudah meminta maaf kepadanya. Dan selesailah cerita mengerikan ini. Itulah pembahasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video-video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.